Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar para sahabat terkasih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam sebuah topik sederhana, yaitu tentang Batu Anyor dan Parigi Bugis. Saat ini kita berada di pesisir pantai Batu Merah, tepatnya di pantai Tanjung Batu Merah. Mengapa disebut Tanjung Batu Merah? Karena pada zaman dahulu tempat ini atau dekat dengan Batu Anyor ini ada gundukan tanah yang memanjang dari darat ke laut. Namun pada sekitar tahun akhir-akhir 70-an atau mulai dari tahun 70-an hingga ke 90-an, lokasi ini batunya diambil oleh masyarakat sekitar untuk pembangunan. Ini kita berada di laut, ini masih berada di lokasi Batu Anyor yang dimana berhadapan dengan Parigi Bugis. Airnya cukup jernih walaupun sedikit berangin. Ini adalah Batu Anyor yang saya maksudkan. Semen tadi itu merupakan bekas talut yang patah dihantam ombak. Ini adalah sisi Batu Anyor yang terkenal itu. Batu yang disebut Batu Anyor karena berada di tengah-tengah laut seakan-akan hanyut. Namun sebenarnya batu ini dia berakar kuat, merupakan batu cadas laut yang sangat kuat dan besar. Dan di pesisirnya, di sampingnya itu cukup dalam. Kalau ke sebelah kanan itu cukup dalam sekitar 10 meter, sedangkan yang di sekitar ini mungkin di bawah 10 meter ya. Ini kita lihat lokasi pasar Batu Merah, kemudian Gunung Mona, lalu yang sana itu adalah pelabuhan Yosudarso. Kita menghadap Teluk Ampur, ada kapal-kapal yang berlabuh. Ini merupakan pantai di Batu Merah, tepatnya di pinggiran Ongkuliong. Ini merupakan Tanjung Batu Merah, terutama di pantai dengan talut yang panjang yang dibangun oleh pemerintah untuk warga masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi ini. Kita melihat bahwa bekas tanah gundukan yang merupakan menjadi tanjung yang terkenal itu, yaitu Tanjung Batu Merah di tepi pantai ini. Di sana ini adalah merupakan pelabuhan perikanan Nusantara yang dekat saja, hanya beberapa puluh meter dari lokasi Batu Anyor yang sering itu terkenal di kota Ambon ini, khususnya di negeri Batu Merah. Ini berada di negeri Batu Merah. Pada zaman dahulu tempat ini juga dianggap cukup keramat bagi warga Batu Merah yang menggunakan adat. Apabila mereka dalam perlombaan perahu, mereka sering parkir di daerah sini untuk melakukan adat-adat. Ya, ini kita melihat bekas-bekas puing-puing bebatuan yang masih tersisa. Kalau dahulu itu masih di sini masih ada lokasi pohon kelapa, ada berdiri besar, tetapi selain abrasi juga karena bebatuannya itu dihancurkan oleh masyarakat sekitar untuk dipakai untuk pembangunan, tapi saat ini sudah dilarang. Dan mudah-mudahan lokasi ini masih bisa bertahan sebagai kenang-kenangan atau peninggalan yang ada di negeri Batu Merah. Di laut ini cukup berangin dan berarus, walaupun di siang hari saya tidak bisa bawa sini karena sedang beribadah puasa. Ini kita melihat bahwa Batu Anyor ini cukup bagus, cukup tegar di berdiri. Ini bebatuan yang patah karena ombak atau gelombang. Ini masih kita lihat gambarnya, ini masih kita melihat gambar di pesisir pantai Roko Batu Merah dan Martika. Kemudian sana masih kelihatan lagi pelabuhan Yosudarso dan kapal-kapal yang parkir berlabuh di Teluk Ampun ini. Ya, ini air cukup jernih, makanya lokasi ini sering digunakan oleh para warga sekitar atau warga yang ada di Batu Merah. Mereka menggunakan untuk berenang, berekreasi,
berrekreasi. Namun karena ini pada bulan Ramadan sehingga khususnya para remaja mereka tidak kelihatan hadir di sini. Kita lihat ini adalah kali, kemudian masih di lokasi Batu Anyor. Batu Anyor itu merupakan istilahnya batu yang hanyut karena dia terletak, sekali lagi dia terletak di tengah laut. Dahulu kita bisa dari darat langsung ke Batu Anyor, ini karena airnya sudah mulai pasang atau air naik, sehingga kita harus menggunakan perahu atau kita berenang. Namun cukup aman karena di sampingnya itu tidak terlalu dalam. Ya, ini kita kembali ke daratan, kita menuju ke Perigi Bugis. Kita pergi Bugis. Untuk kita melihat lagi salah satu peninggalan atau lokasi-lokasi favorit yang ada di Batu Merah, khususnya yang berada di Tanjung Batu Merah di pantai. Ini merupakan masih bagian dari kampung induk negeri Batu Merah, salah satu negeri atau desa yang terletak di pusat kota Ambon. Ini merupakan desa atau negeri yang terbesar yang ada di kota Ambon. Memiliki penduduk saat ini mungkin mencapai 71.000 penduduk. Nah, ini adalah Perigi Bugis. Perigi Bugis ini airnya sangat jernih, ada 2 buah perigi atau 2 buah sumur yang terdapat di Perigi Bugis. Ini airnya penuh. Biasanya ini dipenuhi oleh warga yang menggunakan air tersebut. Namun mungkin karena puasa dan bulan Ramadan dan juga karena panas sehingga masyarakat ya tadi lihat saya bisa mengambil air tersebut. Airnya sangat banyak dan mata airnya berlimpah ruah, Dahulu ini menjadi salah satu-satunya tempat warga sekitar untuk menggunakannya untuk air mandi dan air untuk mencuci. Sedangkan air minum kita mengambil pada lokasi Padang Kasturi atau sekitar 50 meter dari lokasi ini. Walaupun terletak di tepi pantai, tapi hari ini tetap tawar dan bersih. Mengapa dikatakan Perigi Bugis? Karena lokasi ini seluruhnya ditinggali oleh warga yang berasal dari warga bersuku Bugis yang berasal dari Kabupaten Bone. Ya, Perigi ini dulu tidak berbentuk begini, dulu hanya berupa drem dari tembaga, kemudian ada bebatuan besar yang memagari. Saya pernah melihat itu pada akhir tahun 70-an masih berbentuk tersebut. Namun warga sekitar atau orang masyarakat Bugis yang menetap di sini, mereka kemudian membuat dia lebih bagus lagi seperti yang kita lihat saat ini. Ini juga ada juga sentuhan dari pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah provinsi, termasuk kali yang ada di bawah yang dibuat agar sumur ini tetap terjaga. Sumur Bugis hari ini kita lihat masih tidak ada yang hadir di sini, tidak ada banyak orang yang ada karena mungkin bertepatan dengan bulan Ramadan. Mungkin juga di Kota Ambon saat ini dalam musim panas, walaupun sesekali turun hujan. Tapi hari ini kita melihat bahwa Perigi Bugis betul-betul hari ini kosong bersih, seakan-akan dia menyiapkan diri untuk dieksplor, untuk kita mengungkap lagi sejarah-sejarah yang ada di Perigi Bugis ini. Kita melihat Perigi ini sangat bermanfaat, sangat menjadi tulang punggung bagi masyarakat di sekitar lokasi ini ketika pada zaman dulu, pada tahun 70-an hingga tahun 90-an. Ini merupakan salah satu lokasi Perigi yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Kita lihat di tepi pantainya itu ada beberapa anak-anak yang mandi. Ini juga ada beberapa sampah, ini ada sudah mungkin jatuh dari pasar ya. Tapi biasa di Kota Ambon ini lautnya bersih karena ada juga perahu yang ditugaskan oleh pemerintah Kota Ambon untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di bawah. Kita juga sudah melarang masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut, tapi mereka membuang sampah ke lokasi sampah yang sudah disediakan. Tapi ini merupakan sampah-sampah kiriman yang terjatuh dari pasar sehingga dia mengalir ke lokasi sini. Tapi beberapa saat lagi nanti sudah akan bersih karena akan kemudian ada arus yang nanti membawanya ke tempat-tempat yang biasa
tempat bersinggahan sampah, kemudian juga di situ akan dipungut. Ya, kita kembali fokus kepada pergi Bugis yang terkenal itu, khususnya di negeri Batu Merah sangat terkenal dengan nama Perigi Bugis karena airnya terletak di tepi pantai, dan tadi dikatakan sebagai Perigi Bugis karena memang lokasi sini dahulunya sampai sekarang juga ditinggali oleh masyarakat dari Bugis, khususnya dari Kabupaten Bone, dan itu sudah berada dari tahun-tahun 50-an sudah mereka menetap di sini. Mereka juga membangun lokasi ini. Dulu di tepi pantai sini juga banyak alat-alat kendaraan, kendaraan bersenjata, yaitu alat-alat perang peninggalan Perang Dunia Kedua yang dibuang ke laut. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada, mungkin karena sekitar tahun awal-awal 90-an itu diambil oleh para pengusaha di situ. Dulu banyak mesin-mesin pansir tank yang kita bisa temukan di lokasi sini, dan itu puluhan buah dan banyak sekali. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi, sudah diangkut di sekitar. Demikian sahabat terkasih, penyampaian dari kami yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.